Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkanlah kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ibu Supiatun, Bapak Eko Sanyoto, Ibu Prima Yuda Fransistia, Ibu Helni Mulinda, Ibu Dermawan Sirait, dan Ibu Erda Murniasih akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pendidikan dan Mobilitas Sosial. Makalah ini merupakan tugas dari mata kuliah Analisis Kebijakan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Suhemi SPD MPD. Pendidikan dipandang sebagai jalan untuk mencapai kedudukan yang lebih baik di dalam masyarakat. Pendidikan mempunyai peran yang sangat menentukan atas perkembangan dan pembentukan individu. Tingkat pendidikan seseorang mempunyai hubungan yang tinggi dengan kedudukan sosialnya. Makin tinggi pendidikan yang diperoleh, makin besar harapan untuk mencapai tujuan itu. Dengan demikian, terbuka kesempatan untuk meningkat ke golongan sosial yang lebih tinggi. Pendidikan merupakan jalan bagi mobilitas sosial. Pada zaman dahulu, keturunanlah yang menentukan status sosial seseorang yang sukar ditembus karena sistem golongan yang ketat. Dengan memperluas dan meratakan pendidikan diharapkan dicairkannya batas-batas antara golongan-golongan sosial. Diharapkan bahwa kesempatan belajar yang sama membuka jalan bagi setiap anak untuk memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Pada makalah ini akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok kami secara bergantian, yaitu bagaimana pengertian pendidikan, fungsi pendidikan, stratifikasi sosial, mobilitas sosial, pendidikan dalam analisis sosiologis, dan pengaruh pendidikan terhadap mobilitas sosial. Di sini saya akan memulai membahas mengenai konsep dasar pendidikan dan apa saja fungsi pendidikan itu. Pendidikan merupakan upaya yang dapat mempercepat perkembangan potensi manusia untuk mampu mengembangkan tugas yang dibebankan kepadanya, karena hanya manusia yang dapat dididik dan mendidik, yang mana pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, emosional, moral, keimanan, dan ketakwaan manusia. Saifuddin dan Abin 2009. Kemudian, menurut Kamus Pendidikan, ada 2 poin mengenai pendidikan itu. Yang pertama, proses di mana individu mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya dalam masyarakat di mana ia hidup. Yang kedua, proses sosial di mana individu dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol, sehingga mereka dapat memperoleh dan mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individual yang optimum. Kemudian yang ketiga, menurut tokoh nasional kita, yaitu Ki Hajar Dewantara dalam Praitno 1999 menyatakan bahwa pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat manusia yang ada pada individu, sehingga mampu menjadi manusia dan anggota masyarakat demi terwujudnya keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Baik Bapak dan Ibu, menurut pendapat para ahli tersebut, maka kami simpulkan bahwa pendidikan merupakan upaya yang dapat mempercepat pengembangan potensi manusia dan bersifat komprehensif yang mencakup seluruh aspek kehidupan, baik fisik, mental, emosional, moral, keimanan, dan ketakwaan, untuk terwujudnya individu yang mampu mengatasi segala tantangan dan mengemban tugas yang dibebankan kepadanya. Pada bahasan kedua mengenai fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan menurut Departemen Pendidikan Nasional tahun 2004 ada 6 poin. Yang pertama, mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin kepada anak. Yang kedua, mengenalkan anak pada dunia sekitarnya. Yang ketiga, menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi. Yang kelima, mengembangkan keterampilan, kreativitas, dan kemampuan yang dimiliki anak. Dan yang keenam, menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan dasar. Selanjutnya, fungsi pendidikan menurut Harton dan Han dalam Sunata 2004 jelaskan ada 4 poin. Yang pertama,
menyiapkan anggota masyarakat untuk bersiap mencari nafkah. Yang kedua, mengembangkan bakat individu demi kepuasan pribadi dan demi kepentingan masyarakat. Yang ketiga, melestarikan kebudayaan. Dan yang keempat, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dan demokrasi. Kemudian, fungsi pendidikan menurut Dom dan Sesmik dalam Ahmadi 2004 dijelaskan ada 5 poin. Yang pertama, transmisi kebudayaan. Yang kedua, memilih dan mengajarkan peran sosial. Yang ketiga, integritas sosial. Yang keempat, inovasi sosial. Dan yang kelima, mengembangkan kepribadian anak. Kemudian menurut ahli David Pon dalam Zaitun 2015 dijelaskan fungsi pendidikan ada 4 poin. Yang pertama, transmisi kebudayaan masyarakat. Yang kedua, menolong individu memilih dan melakukan peranan sosialnya. Yang ketiga, menjamin integritas sosial. Keempat, sebagai sumber inovasi sosial. Baik, selanjutnya mengenai pendidikan akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 5 tentang pengertian stratifikasi sosial dan penggolongan stratifikasi sosial. Yang pertama, pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah sebuah konsep yang menunjukkan adanya perbedaan dan atau pengelompokan suatu kelompok sosial atau komunitas secara bertingkat. Misalnya, dalam komunitas tersebut terdapat strata tinggi, strata sedang, dan strata rendah. Biasanya ini terjadi pada masyarakat dengan sistem kasta. Berikutnya penggolongan stratifikasi sosial itu ada 2. Yang pertama adalah stratifikasi sosial terbuka atau open social stratification. Yang kedua stratifikasi sosial tertutup atau closed social stratification. Yang terbuka adalah bahwa masyarakat di dalamnya memiliki kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik lapisan, misalnya dari lapisan bawah ke lapisan yang lebih tinggi. Berikutnya, kalau stratifikasi sosial tertutup ini, di sini membatasi kemungkinan berpindah seorang dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik berupa gerak ke atas maupun gerak ke bawah. Berikutnya adalah perbedaan stratifikasi sosial dan kelas sosial. Stratifikasi sosial lebih merujuk pada pengelompokan orang ke dalam tingkatan atau strata dalam hierarki secara vertikal. Itu ada strata tinggi, ada sedang, dan rendah. Kalau kelas sosial ini lebih sempit, biasanya berupa pengelompokan atau sebuah komunitas yang anggota-anggotanya memiliki orientasi politik, nilai budaya, sikap, dan perilaku sosial yang secara umum sama. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Darmawan. Kepada Bu Darmawan dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran pendidikan dalam stratifikasi sosial. Pendidikan telah menjadi sektor yang strategis dalam program pembangunan suatu bangsa, negara yang menjadikan pendidikan sebagai leading sektor. Telah menjadi negara maju dan telah menguasai pasar dunia. Misalnya adalah Jepang. Jepang menjadi negara maju karena pendidikan menjadi perhatian utama dalam kebijakan pembangunan di negara tersebut. Nah, misalnya seperti yang dipakai adalah model-model pembelajaran itu dalam dunia pendidikan mereka selalu berubah-ubah, termasuk contohnya adalah salah satunya adalah lesson study yang sudah kita pakai. Ada sudah beberapa sekolah yang sudah memakainya. Nah, model-model lesson study bisa dipakai untuk menyusun RPP ataupun untuk diterapkan di dalam kelas. Nah, orang Jepang menggunakan itu sangat berhasil sehingga pendidikan di Jepang itu meningkat. Nah, dalam berbagai studi tingkat pendidikan tertinggi yang divaluasi seseorang digunakan sebagai indeks kedudukan sosialnya. Nah, beberapa penelitian memang terdapat korelasi tinggi antara kedudukan sosial dengan tingkat pendidikan yang telah ditempuhnya.
Nah, seperti yang kita lihat, terkadang anak-anak kita itu, misalnya kalau kita ngejar itu, kita perhatikan anak siswa kita itu kan nggak sama sosialnya, ada yang berbagai kalangan dan berbeda. Nah, jadi di situ karena di dalam sekolah umum itu semua disamakan. Jadi itu adalah salah satunya contoh dari sosialnya. Nah, sosial, konsep mobilitas sosial. Nah, menurut tinjauan etimologis, konsep mobilitas sosial itu berasal dari kata mobilis yang bahasa Latinnya, yang berarti bergerak. Nah, dan kata sosial itu berasal dari Inggris yang artinya masyarakat. Jadi secara etimologis, mobilitas sosial adalah gerakan masyarakat. Nah, menurut pakar sosiologi Indonesia, ya Sujono 2000, mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Seperti yang kita lihat, mobilitas sosial dalam pengertian sosiologi secara umum merupakan perubahan status sosial atau status pekerjaan seseorang. Nah, menurut para ahli, beberapa ahli, misalnya Lipset dan Bendix, bahwa di dalam mobilitas sosial merujuk pada proses di mana para individu yang berpindah dari satu posisi ke posisi lain dalam masyarakat. Posisi tersebut telah diberikan nilai hierarkis tertentu secara khusus berdasarkan kesepakatan dalam masyarakat. Proses perpindahan individu-individu tersebut terjadi dari posisi rendah ke posisi yang lebih tinggi ataupun sebaliknya. Maka dapat disimpulkan bahwa mobilitas sosial adalah perpindahan seorang atau sekelompok orang dari kedudukan yang satu ke kedudukan yang lain. Nah, kedudukan dapat berarti situasi, tempat dapat pula berarti status. Nah, berarti mobilitas sosial itu adalah perubahan dari kedudukan yang satu ke kedudukan yang lain, atau yang dari yang rendah ke yang tinggi ataupun sebaliknya. Nah, untuk selanjutnya nanti dijelaskan oleh teman berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial dapat diartikan jika menurut etimologis artinya adalah pergerakan masyarakat. Mobilitas sosial juga dapat diartikan adalah gerakan individu dari suatu posisi sosial ke posisi sosial yang lain dalam suatu struktur sosial. Yang bisa juga kita simpulkan, mobilitas sosial adalah perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari kedudukannya yang satu ke kedudukan yang lain. Maksudnya kedudukan di sini adalah situasi, tempat, dapat pula berarti status. Jika dilihat, mobilitas sosial dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, mobilitas sosial vertikal, dan yang kedua, mobilitas sosial horizontal. Jika kita artikan mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan orang dari golongan sosial yang lain lebih tinggi atau lebih rendah didasarkan atas golongan sosial, kekayaan, jabatan, kekuasaan, dan sebagainya. Kedua, mobilitas sosial yang horizontal artinya adalah gerakan individu atau kelompok dalam ruangan geografis atau migrasi. Jika dilihat dari teori, mobilitas sosial dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, teori mobilitas sosial yang dipengaruhi faktor politik. Yang kedua, mobilitas sosial berdasarkan ketidaksamaan kultural. Dan yang ketiga, teori modus sosial. Di sini saya akan jelaskan sedikit tentang teori mobilitas sosial yang dipengaruhi oleh faktor politik, di mana di sini tergantung pada kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan politik.
Karena apa? Berdasarkan kebijakan politik, akan dampaknya apabila tidak berdasarkan politik akan menjadikan diskriminasi atau ketidaksamaan. Yang kedua, teori mobilitas berdasarkan ketidaksamaan kultural. Jika kita melihat kelas sosial di dalam masyarakat, ada kelas menengah atas, kelas atas, dan yang paling rendah adalah golongan masyarakat rendah. Nah, di sini pekerjaan mudah sekali, apalagi itu golongan elit mudah sekali mendapatkan pekerjaan. Sebaliknya, golongan rendah susah untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian yang ketiga itu adalah teori modus sosial. Modus sosial di sini adalah teori di mana berdasarkan seseorang sudah dikasihkan kekuasaan oleh orang tuanya. Berarti di sini terdapat pada masyarakat feodal atau masyarakat tertutup sehingga akan lambat kemajuannya. Dan yang kedua, faktornya itu adalah berlomba untuk mencapai prestasi, maksudnya ini ada pada masyarakat terbuka. Di sini cepat untuk mendapatkan karir atau prestasi tertentu bisa mudah dicapai karena kemajuan lebih pesat dan mudah dicapai. Itulah materi yang saya sampaikan dari kelompok 5 tentang teori mobilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kembali pembahasan dari materi sebelumnya, saya akan menyampaikan mengenai pendidikan dalam analisis sosiologis. Pendidikan merupakan usaha untuk membantu dan membimbing peserta didik menumbuh kembangkan potensi dan mengarahkan mereka pada esensi nilai-nilai kemanusiaan, agar mereka dapat berperan serasi dengan tuntutan dan kebutuhan lingkungan masyarakatnya. Dalam konteks komprehensif, pendidikan dimaknai sebagai proses yang mampu membawa pengaruh positif bagi kemanusiaan. Sekolah tidak hanya menghasilkan output pendidikan yang kompetitif secara akademik, tetapi juga sebagai sarana transformasi untuk berkontribusi terhadap komunitas masyarakat di sekitar sekolah. Pendidikan sebagai penegak nilai memiliki peran yang penting untuk menjaga nilai-nilai dalam masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan berfungsi untuk mengembangkan potensi dan membentuk kepribadian agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, terampil, dan bertanggung jawab. Pendidikan sebagai pengembang masyarakat berperan dalam meningkatkan mutu dan kualitas ilmu masyarakat. Konsep pendidikan berbasis masyarakat dapat menjadi wadah pengembangan kearifan lokal, dan kearifan lokal menjadi inspirator dalam mengembangkan pendidikan. Sebagai upaya mengembangkan potensi manusia, pendidikan berperan untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang berbudi luhur. Pendidikan mengidentifikasi dan memisahkan orang yang terlahir sebagai pemimpin dari orang-orang yang menjadi pengikut. Kemudian menyiapkan masing-masing mereka untuk mengemban peran sosial mereka. Pemimpin yang lahir dari pendidikan akan mendapatkan kelas sosial ilmiah dan mampu melakukan mobilisasi sosial dengan kesadaran rasional. Pendidikan yang baik membentuk individu berperilaku baik dalam membina pergaulan sosial dengan individu lainnya. Ini menyokong terciptanya stabilitas sosial di masyarakat. Stabilitas sosial dimaksudkan sebagai nilai-nilai sosial, perilaku sosial positif, keamanan, dan sebagainya. Stratifikasi sosial hakikatnya sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat. Stratifikasi merupakan kekuatan sosial yang berpengaruh besar. Seperti halnya dalam sekolah, pendidikan merupakan variabel kelas atau status. Pendidikan akan mengantar seseorang bergerak ke lapisan yang lebih baik di masyarakat. Dalam stratifikasi sosial terbuka, setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk naik atau bahkan turun dalam tangga sosial. Stratifikasi ini bersifat dinamis karena mobilitasnya sangat besar. Setiap anggota strata dapat bebas melakukan mobilitas sosial baik vertikal maupun horizontal. Pendidikan merupakan jalan bagi mobilitas sosial. Dengan memperluas dan meratakan pendidikan, diharapkan dicairkannya batas-batas antara golongan sosial. Demikian pemaparan dari saya. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, kami akan melanjutkan presentasi dari teman kami. Kami akan menjelaskan tentang hubungan konsep pendidikan dengan budaya masyarakat.
Konsep pendidikan yang berbasis masyarakat tentunya dapat menjadi wadah pengembangan kreatif kearifan lokal, dan begitu juga kearifan lokal menjadi inspirator dalam mengembangkan pendidikan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, sasaran utamanya membantu peserta didik mengembangkan potensinya dan menjaga dan menginternalisasi nilai-nilai budaya yang positif. Dengan demikian, pendidikan dikembangkan sesuai dengan semangat kebudayaan masyarakat setempat. Kebudayaan masyarakat jika dikaitkan dengan pendidikan, maka ditemukan sejumlah konsep pendidikan. Yang pertama adalah keberadaan sekolah tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sekitarnya. Perlu badan kerjasama antara sekolah dengan tokoh-tokoh masyarakat termasuk wakil orang tua siswa untuk ikut memajukan pendidikan. Proses sosialisasi anak-anak perlu ditingkatkan. Dinamika kelompok dimanfaatkan untuk belajar. Kebudayaan menyangkut seluruh cara hidup dan kehidupan manusia yang diciptakan oleh manusia ikut mempengaruhi pendidikan atau perkembangan anak. Sebaliknya, pendidikan juga dapat mengubah kebudayaan anak. Pengaruh pendidikan terhadap mobilitas sosial. Pendidikan dipandang sebagai jalan untuk mencapai kedudukan yang lebih baik di dalam masyarakat. Makin tinggi pendidikan yang diperoleh, makin besar harapan untuk mencapai tujuan itu. Dengan demikian, terbuka kesempatan untuk beralih ke golongan sosial yang lebih tinggi. Berkat pendidikan, seseorang dapat meningkatkan status sosialnya. Pengaruh pendidikan terhadap mobilitas sosial antara lain makin tinggi pendidikan, semakin besar peluang mobilitas sosial. Jalan untuk meningkatkan status sosial, mendapatkan kesempatan belajar yang sama untuk mendapat pekerjaan, mengurangi perbedaan antar golongan, memberi kesamaan dasar pendidikan. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami, kelompok 5. Apabila ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk lebih melengkapi apa yang kami sampaikan, kami persilakan kepada teman-teman dari kelompok lain untuk bisa memberikan saran, pertanyaan, sehingga akan lebih melengkapi apa yang kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.